Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nova Romli dengan NIM 104012400208. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, pemimpin para syuhada dan teladan dalam menjalani hidup penuh makna. Izinkan saya menyampaikan tema penting yang menyentuh dasar kehidupan kita sebagai muslim, yaitu hidup mulia dan mati syahid. Kita semua adalah musafir di dunia ini. Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat singgah, tempat kita mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang menuju akhirat. Maka wajar jika seorang muslim senantiasa mengupayakan dua hal besar dalam hidupnya, yaitu hidup yang bermakna, hidup yang mulia. Kematian yang dirindukan oleh para kekasih Allah yaitu mati syahid. Apa arti hidup mulia dalam Islam? Islam tidak mengukur kemuliaan seseorang dari status sosial, kekayaan, jabatan, atau pengaruh. Islam mengukur kemuliaan dengan takwa dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syuban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir. Yang artinya, manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hidup mulia dalam Islam itu berarti hidup dengan nilai-nilai iman dan nilai-nilai takwa, hidup menebar manfaat, hidup yang menegakkan kebenaran dan juga keadilan, hidup yang menjaga kehormatan dan harga diri. Kita bisa belajar dari para sahabat Rasulullah SAW. Lihatlah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang disiksa karena imannya, namun dia hidup mulia di sisi Allah hingga Rasulullah mendengar suara sendalnya di surga. Hidup Bilal tidak bergelimang harta, tetapi ia teguh mempertahankan la ilaha illallah. Atau lihatlah Umar bin Khattab, dikenal tegas, adil dan berani, dan mencintai kebenaran. Ialah hidup sebagai pemimpin namun tetap juhud dan takut kepada Allah. Hidup yang seperti inilah yang disebut hidup mulia, penuh keberanian, keamanah dan juga takwa. Apa itu mati syahid? Mengapa dimuliakan? Kata syahid itu berasal dari kata syahida yang berarti menyaksikan atau menjadi saksi kebenaran, karena ia wafat membela kebenaran itu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 169 yang berbunyi, wala tahsibannal ladzina qutilu fissabillahi amwata bal ayyuhan inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid mendapatkan 6 keutamaan. Dosanya diampuni sejak darah pertama mengalir, diperlihatkan di tempatnya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, diberi keamanan dan ketakutan besar, dikenakan mahkota kemuliaan, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bayangkan luar biasa kemuliaan mati syahid itu. Tidak disiksa dalam kubur, tidak takut dari kiamat, bahkan bisa menyelamatkan keluarganya dari azab. Yang ketiga, tidak semua mati syahid itu di medan perang. Kita mengira mati syahid itu hanya untuk mereka yang gugur di medan perang. Tapi Rasulullah SAW membuka jalan kemudian itu lebih luas. Beliau bersabda, mati syahid itu ada 5. Yang mati karena wabah, yang mati karena penyakit perut, yang mati tenggelam, yang mati karena bangunan roboh, dan yang mati di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, siapapun bisa meraih derajat syahid jika ia wafat dalam keadaan sabar dan ikhlas. Ia wafat dalam menjalani takdir Allah dan iman. Ia wafat saat membela kebenaran, membela agama, dan juga mempertahankan kehormatan diri dan keluarganya. Kisah-kisah syuhada yang menggetarkan hati. Kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah sahabat, dulunya orang kaya.
hidup bergelimang harta kemewahan, tetapi setelah masuk Islam, ia rela meninggalkan segalanya. Ia menjadi duta Islam pertama di Madinah. Ia wafat dalam keadaan perang Uhud sebagai syahid. Ketika hendak dikafani, tubuhnya hanya ditutupi sepotong kain yang pendek. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Tapi Rasulullah bersabda, dialah penghuni surga. Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang gagah dan pemberani, dijuluki singa Allah. Ia wafat dalam perang Uhud dalam keadaan syahid. Tubuhnya dicabik musuh, tapi ruhnya terbang ke sisi Allah. Rasulullah menangis atas wafatnya, namun bangga atas kemuliaannya. Bagaimana cara hidup mulia dan mati syahid? Pertama, kuatkan iman, perbaiki niat, jangan hidup hanya untuk dunia. Kedua, jadikan hidup ini jalan untuk mendebar manfaat. Ketiga, siapkan diri dengan amal soleh, terutama sholat, sedekah, menuntut ilmu, dan juga menjaga lisan. Keempat, jangan takut membela kebenaran meskipun sendirian. Kelima, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid dengan tulus hatinya, maka Allah akan memberinya kedudukan syuhada meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, hidup ini hanya satu kali, dan hidup yang benar adalah hidup yang membawa kita ke surga. Maka jangan kita habiskan hidup ini hanya untuk mengejar dunia. Kejar kemuliaan di sisi Allah, kejar ridhonya, kejar surganya, dan mintalah agar kelak kita wafat dalam keadaan terbaik. Ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang mulia, jadikanlah kami mati syahid, tempatkanlah kami bersama orang-orang yang Kau cintai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.